Teknik notasi ilmiah adalah teknik penggunaan dan implementasi acuan teoretik. Yang kedua adalah aspek-aspek teknik notasi ilmiah. Kutipan adalah kegiatan meminjam pendapat seseorang. Nice. Catatan kaki adalah penyebutan sumber yang dijadikan kutipan. Daftar pustaka adalah sebuah daftar. Pengertian konvensi naskah adalah penulisan naskah karangan ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Baco, NIM 5142292. Teknik notasi ilmiah. Yang pertama adalah pengertian teknik notasi ilmiah. Teknik notasi ilmiah adalah teknik penggunaan dan implementasi acuan teoretik yang dijadikan sumber rujukan. Penerapan dalam bentuk referensi dapat dilakukan dengan berbagai teknik atau cara yang sudah dianggap standar atau baku. Yang kedua adalah aspek-aspek teknik notasi ilmiah. Dalam praktiknya, teknik notasi ilmiah punya beberapa aspek yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengutip tulisan dari halaman-halaman yang berhubungan dengan pokok bahasan, tulisan, atau penelitian yang sedang disusun. Yang kedua, kutipan langsung maksimal 30% dari seluruh kutipan dalam tubuh tulisan dengan menggunakan pernyataan yang telah disimpulkan dan tulis sendiri atau parafrase. Yang ketiga adalah meringkas tulisan yang diambil dari teks dan dalam bahasa yang berbeda tanpa mengurangi substansinya, kandungan isinya. Yang keempat, mengambil sari dan kesimpulan dari tulisan orang lain, yaitu membuat abstrak tulisan yang sudah ada dengan gaya tertentu, dengan gaya cara tertentu, sehingga lebih singkat, padat, dan mudah dimengerti. Yang kelima, menerjemahkan teks yang dikutip dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, dan mencantumkan penulis aslinya dan tanda kurung di belakang kalimat tersebut. Yang keenam adalah membuat catatan kaki, yaitu tulisan yang berisi nomor urut pencatatan, pengarang, judul, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, dan halaman buku tersebut. Yang ke-8 yaitu membuat catatan kaki pada akhir tiap bab adalah pemindahan catatan kaki pada halaman tersendiri dengan keterangan lebih rinci. Hal ini biasanya dilakukan untuk buku teks ilmiah, bukan merupakan laporan hasil penelitian. Yang ke-9 yaitu membuat daftar pustaka untuk semua bahan rujukan yang telah dimanfaatkan dalam menulis karya tersebut. Teknik notasi ilmiah menyangkut masalah tata cara mengutip, membuat catatan kaki, dan menyusun daftar pustaka. Yang pertama adalah kutipan. Kutipan adalah kegiatan meminjam pendapat seseorang yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Sumber kutipan tersebut dapat berupa cetakan atau rekaman wawancara. Ada dua macam kutipan, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan pernyataan yang ditulis dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Bahan yang dikutip harus direproduksi tepat seperti apa adanya, sesuai sumber termasuk ejaan, tanda baca, dan lain sebagainya. Kutipan langsung terdiri dari kutipan pendek dan kutipan panjang. Yang kedua, yaitu kutipan tidak langsung, adalah pinjaman atau penggunaan ide atau pokok pemikiran orang lain yang ditulis kembali dalam bahasa pengutip sendiri. Cara menyadur ada dua macam, masing-masing berbeda cara, tujuan, dan manfaatnya. Yang pertama adalah meringkas, yaitu penyajian suatu karangan atau bagian karangan panjang dalam bentuk yang singkat. Tujuannya adalah mengembangkan ekspresi penulisan, menghemat kata, memudahkan pemahaman naskah asli, dan memperkuat pembuktian. Proses meringkas karangan berdasarkan urutan sebagai berikut, yaitu membaca naskah asli, kalau perlu diulang beberapa kali untuk mengetahui kesan umum tentang karangan itu secara menyeluruh. Penulis perlu juga mengetahui maksud pengarang dan sudut pandang pengarang. Selanjutnya, mencatat gagasan utama. Kemudian, pencatatan itu dilakukan dengan tujuan yang pertama, untuk tujuan pengamanan agar memudahkan penulis pada waktu meneliti kembali apakah pokok-pokok yang dicatat itu penting atau tidak. Kedua, catatan ini juga akan menjadi dasar bagi pengolahan selanjutnya. Tujuan terpenting dari pencatatan ini adalah agar tanpa ikatan teks asli, penulis mulai menulis kembali untuk menyusun sebuah ringkasan dengan mempergunakan pokok-pokok yang telah dicatat. Selanjutnya adalah mengadakan reproduksi. Kemudian
Hal yang harus diperhatikan bahwa dengan catatan tadi, ia harus menyusun suatu wacana yang jelas dan dapat diterima akal sehat, dan sekaligus menggambarkan kembali isi dari karangan aslinya. Kemudian, ketentuan tambahan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar ringkasan itu diterima sebagai tulisan yang baik, yaitu sebaiknya dalam menyusun ringkasan dipergunakan kalimat tunggal daripada kalimat majemuk. Bila mungkin, ringkaslah kalimat menjadi frasa, yaitu frasa menjadi kata. Jumlah alinea tergantung dari besaran ringkasan dan jumlah pokok topik utama yang akan dimasukkan dalam ringkasan. Bila mungkin, semua keterangan kata atau kata sifat dibuang. Sebagai contoh, yang pertama adalah orang-orang yang hadir di Peace Memorial Park, Hiroshima, itu mengenakan ikat kepala untuk mengenang tewasnya sekitar 14.000 orang akibat bom. Yang kedua, yaitu ikhtisar, yaitu menjadikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk ringkas. Proses mengikhtisar karangan berdasarkan urutan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah membaca naskah asli beberapa kali, setidaknya 2 kali. Yang kedua, membuat kerangka bacaan dengan menuliskan pikiran utama atau pikiran pokok yang terdapat dalam naskah. Ketiga, menulis ikhtisar. Sebagai contoh, sekitar 30.000 hingga 50.000 orang berkumpul di kota Hiroshima, Jepang untuk mengenang peristiwa jatuhnya bom atom di kota itu pada tanggal 6 Agustus 1945 yang menewaskan sekitar 14.000 jiwa. Mereka bersama-sama mengheningkan cipta selama 60 detik dan melepaskan ratusan burung dara pada upacara peringatan ini. Upacara tersebut akan dilanjutkan pada hari Kamis, 9 Agustus 2001 di kota Nagasaki, yang 56 tahun yang lalu juga dibom oleh Amerika Serikat sehingga menewaskan sekitar 70.000 orang pada peringatan itu. Perdana Menteri Jepang, Junichiro Koizumi, meminta kepada seluruh dunia untuk menghapus senjata nuklir. Catatan kaki adalah penyebutan sumber yang dijadikan kutipan. Fungsi catatan kaki adalah memberikan penghargaan terhadap sumber yang dikutip dan aspek legalitas untuk izin penggunaan karya tulis yang dikutip. Serta yang terpenting adalah etika akademik dalam masyarakat ilmiah sebagai wujud kejujuran penulis. Tanda catatan kaki diletakkan di ujung kalimat yang kita kutip dengan mempergunakan angka yang diketik naik setengah spasi. Catatan kaki pada tiap bab diberi nomor urut mulai angka 1 sampai habis dan diganti dengan nomor 1 kembali pada bab yang baru. Satu kalimat mungkin terdiri dari beberapa catatan kaki, sekiranya kalimat itu terdiri dari beberapa kutipan. Dalam keadaan seperti ini, maka tanda catatan kaki diletakkan di ujung kalimat yang dikutip sebelum tanda baca penutup. Sedangkan, satu kalimat yang seluruhnya terdiri dari satu kutipan, tanda catatan kaki diletakkan sesudah tanda baca penutup kalimat. Contoh dari catatan kaki yaitu Larabe mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan yang dapat diandalkan. Terus ada angka 1 di atasnya. Sedangkan Richter melihat ilmu sebagai sebuah metode. Dan Conan mengidentifikasikan ilmu sebagai serangkaian konsep dan juga sebagai hasil dari pengamatan dan percobaan. Dengan contoh kalimat di atas, dijadikan menjadi 3 buah kalimat yang masing-masing mengandung sebuah kutipan, maka tanda catatan kaki ditulis sesudah tanda baca penutup. Kalimat yang kita kutip harus dituliskan sumbernya secara tersurat dalam catatan kaki sebagai berikut. Harold A. Larabe, Reliable Knowledge, atau Boston, Houghton Mifflin 1964, halaman 4. Maurich N. Richter, Jr. Science as a Cultural Process, dalam kurung Cambridge Sandman 1972, halaman 15. James B. Conan Science and Common Sense, New Haven, Yale University Press 1961, halaman 25. Catatan kaki ditulis dalam satu spasi dan dimulai langsung dari pinggir, atau dapat juga dimulai setelah beberapa ketukan ketik dari pinggir, asalkan dilakukan secara konsisten. Nama pengarang yang jumlahnya sampai 3 orang dituliskan lengkap, sedangkan jumlah pengarang lebih dari 3
orang hanya dituliskan nama pengarang pertama ditambah kata et al, artinya dan kawan-kawan. Sebuah makalah yang dipublikasikan dalam majalah, koran, kumpulan karangan atau dituliskan dalam forum ilmiah dan juga dituliskan dalam tanda kutip disertai informasi mengenai makalah tersebut. Contoh, Devri Werdiono, upaya menyelamatkan gambut. Kompas 10 Agustus 2090 halaman 16. Jujun S. Surya Sumantri, pembangunan sosial budaya secara terpadu. Dalam masalah sosial budaya tahun 2000, sebuah bangsa rampai eds Swecatmoko et al. Yogyakarta, Tiara Wacana 1986 halaman 10-15. Pengulangan kutipan dengan sumber yang sama dilakukan dengan memakai notasi op-cit atau oprecitato, artinya dalam karya yang telah dikutip, dan loc-cit, locociato, artinya dalam tempat yang telah dikutip, dan ib atau ibidem, artinya dalam tempat yang sama. Pengulangan kutipan dengan sumber yang sama dilakukan dengan pengulangan nama pengarang tidak ditulis lengkap, melainkan cukup nama family-nya saja. Sekiranya pengulangan dilakukan dengan tidak diselang oleh pengarang lain, maka dipergunakan notasi ibid. Contoh 14 ibid halaman 131. Artinya, dalam catatan kaki nomor 14, kita mengulangi kutipan dari karangan Juyun. Kadang-kadang kita ingin mengutip sebuah pernyataan yang telah dikutip dalam karangan orang lain. Untuk itu, maka kedua sumber itu dituliskan. Contoh, 18 Billboard di dalam Howard Gardner, Frames of Mind, New York Basic Books in Publisher, 1983, halaman 73-75. Semua kutipan tersebut di atas, baik yang dikutip langsung maupun tidak langsung, sumbernya kemudian disertakan dalam daftar pustaka. Hal ini kita kecualikan untuk kutipan yang didapatkan dari sumber kedua sebagaimana tampak dalam catatan kaki nomor 18. Dalam catatan kaki, nama pengarang dituliskan lengkap dengan tidak mengalami perubahan apa-apa. Contohnya, J. Ledoux ditulis lengkap Joseph Ledoux. Sedangkan dalam daftar pustaka, nama pengarang disusun berdasarkan urutan abjad, nama huruf awal nama family-nya yakni Ledoux Joseph. Tujuan utama catatan kaki adalah mengidentifikasi lokasi yang spesifik dari karya yang dikutip. Lalu kita masuk ke daftar pustaka atau bibliografi. Daftar pustaka adalah sebuah daftar yang mencantumkan spesifikasi sebuah buku yang meliputi judul buku, nama pengarang buku, penerbit buku tersebut, dan informasi lain yang terkait. Daftar pustaka biasanya ditempatkan pada halaman akhir sebuah buku, disusun secara teratur dan berurutan berdasarkan abjad. Fungsi daftar pustaka salah satunya untuk memberikan referensi bagi pembaca buku tersebut untuk melakukan kajian ulang atau lanjutan sehubungan dengan tema buku. Juga sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi terhadap penulis buku dalam daftar pustaka karyanya yang sudah mempunyai peranaan dalam penulisan buku atau karya tulis. Berikut ini merupakan contoh dari bagaimana penulisan daftar pustaka pada penulisan makalah, skripsi, ataupun penelitian lainnya. Nomor 1, langkah penulisan daftar pustaka dalam pengambilan data dari internet. Pertama, tulis nama. Kedua, tulis tahun buku atau tulisan dibuat dalam tanda kurung. Setelah itu, beri tanda titik. Ketiga, tulis judul buku atau tulisannya diberi titik atau tanda titik lagi. Keempat, tulis alamat websitenya, gunakan kata from untuk awal judul website dan lain-lain. Setelah itu, beri tanda koma. Dan yang kelima, tulis tanggal pengambilan data tersebut. Oke, seperti contoh di bawah ini. Albarda dalam kurung 2004 titik strategi implementasi TI untuk tata kelola organisasi IT governance from https @com/index Agustus 2008. Penulisan daftar pustaka dalam pengambilan daftar dari buku. Pertama,
penulisan nama untuk awal penggunaan huruf besar terlebih dahulu setelah nama belakang ditulis diberi tanda koma, dimulai dari nama belakang lalu diberi tanda koma dan dilanjutkan dengan nama depan. Dan yang kedua, tahun pembuatan atau penerbitan buku. Dan yang ketiga, judul bukunya ingat ditulis dengan menggunakan huruf miring, setelah judul gunakan tanda titik. Yang keempat, diterbitkannya setelah tempat penerbitan gunakan tanda titik 2. Dan kelima, penerbit buku tersebut diakhiri dengan tanda titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Uso dengan NIM 5514222091. Saya akan membacakan apa itu konvensi naskah. Pengertian konvensi naskah adalah penulisan naskah karangan ilmiah yang berdasarkan kebiasaan, aturan yang sudah lazim dan sudah disepakati. Konvensi penulisan naskah yang sudah lazim mencakup aturan pengetikan, pengorganisasian materi utama, pengorganisasian materi pelengkap, bahasa, dan kelengkapan penulisan lainnya. Macam-macam naskah. Naskah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu naskah formal adalah bahwa suatu karya memenuhi semua persyaratan lahiriah yang dituntut oleh konvensi. Naskah semi formal yaitu bila sebuah karangan tidak memenuhi semua persyaratan lahiriah yang dituntut konvensi. Naskah non formal yaitu bila bentuk sebuah karangan tidak memenuhi syarat-syarat formalnya. Jadi dapat disimpulkan perbedaan dari konvensi naskah formal, semi formal, dan non formal terletak pada sub-babnya, di mana terdapat sub-sub bab naskah formal yang tidak dipakai atau digunakan dalam naskah semi formal dan non formal. Syarat formal penulisan sebuah naskah. Sebuah karangan harus memenuhi tipe 3 aspek utama persyaratan formal, yaitu bagian pelengkap pendahuluan, isi karangan, bagian pelengkap penutup. Selain itu, karangan memerlukan adanya pengorganisasian karangan. Aspek-aspek konvensi naskah ilmiah. Aspek-aspek dari konvensi naskah ilmiah antara lain sebagai berikut. Bentuk karangan. Bentuk karangan dibagi setidaknya 5 hal, yaitu makalah, menyajikan pembahasan masalah berdasarkan data di lapangan atau studi pustaka. Kertas kerja, makalah yang sifatnya lebih dalam. Kemudian skripsi, ditulis dengan tujuan meraih gelar SI. Pembahasan berdasarkan pendapat orang lain. Yang pertama, tesis, karangan dengan tujuan untuk mengemukakan pengetahuan baru dengan melakukan pengujian terhadap hipotesis. Kemudian disertasi, karangan yang mengemukakan teori baru yang faktanya dapat dibuktikan secara empiris dan objektif. Bagian-bagian karangan. Bagian karangan meliputi 3 hal, yaitu pertama, kelengkapan awal, meliputi kulit luar, halaman judul, halaman pengesah, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar tabel, daftar grafik atau gambar, serta daftar singkatan dan lambang. Kemudian kedua, kelengkapan isi, pendahuluan kajian teori seputar lokasi objek penelitian atau khusus praktek kerja, pembahasan dan penutup. Kemudian yang ketiga, kelengkapan akhir, meliputi daftar pustaka, riwayat hidup penulis, indeks, dan lampiran. Kemudian bahan dan jumlah halaman. Hal ini berkaitan dengan kertas yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah atau jumlah halaman minimal karya tersebut. Bahan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ialah kertas HVS A4 dan tinta hitam atau biru. Jumlah halaman minimal tergantung jenis karya ilmiahnya. Jumlah halaman untuk makalah minimal 10 halaman, laporan praktik kerja 40, skripsi 60, tesis 80, dan disertai 250 halaman. Perwajahan memasukkan tata letak unsur-unsur pada karya ilmiah. Hal ini mencakup ukuran kertas, jenis huruf, dan skripsi, serta margin halaman. Penomoran. Hal ini berkaitan dengan aturan pada nomor di karya ilmiah tersebut. Aturan-aturan antara lain: yang pertama, Romawi kecil dipakai untuk halaman jadul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, dan daftar singkatan dan lambang. Kemudian yang kedua, Romawi besar digunakan untuk menomori tajuk BAB. Angka Arab yang ketiga dimulai dari bab 1 sampai dengan daftar pustaka. Itu adalah konvensi naskah yang saya bacakan. Dari saya Andre Uso mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.